Ngomongin agama, ini dia orang paling berbahaya di TikTok. Kenapa umat Islam itu muncul kemudian tiba-tiba ada satu sisi antara Islam Kristen itu ada dunia yang berbeda, ada warna yang berbeda dengan munculnya para apologet Islam Indonesia. Dan itu satu pukulan yang sangat mengagetkan buat mereka. Karena selama ini yang kita tahu, apalagi kami yang ada di daerah ya, di provinsi, tiba-tiba aja ada yang murtad. Tiba-tiba aja yang tadinya kita sama-sama di masjid, hari Minggu kok ke gereja gitu ya. Dan saya katakan waktu itu ketika saya berdebat sama beliau, kalau saudara bisa memberikan bukti bahwa Lukas itu murid Yesus, saat ini juga saya berhenti jadi apologet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pemirsa Cerita Untung? Mudah-mudahan beruntung mendengarkan episode-episode kita ya. Kali ini mudah-mudahan juga beruntung dengan episode pembicaraan yang berikut ini juga menarik ya. Karena sosok yang kita akan ajak bicara ini adalah sosok yang wah, kalau di TikTok rame nih. Bahkan di antara teman-teman semua banyak yang kemudian ada di kolom komen kita untuk mengundang beliau hadir di sini di beberapa tema-tema apa ya yang berbicara mengenai apologet atau perbincangan lintas agama. Padahal dulu topik kita tuh dimulai gara-gara ada salah seorang non-muslim yang kemudian membuat statement ya, membuat statement yang agak nyebrang. Dari situlah mulai terbuka perbincangan lintas agama. Tapi ternyata menarik ya, banyak hal yang sebagai muslim banyak yang baru tahu gitu ya. Moga-moga teman-teman juga nonton acara ini, episode ini juga banyak yang baru tahu dan ada edukasi baru yang kalian temukan. Untuk teman-teman yang belum kenal, sekalian kenalan sama beliau dan juga follow sosial media beliau. Langsung aja kita akan kenal dengan Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Dari logatnya udah kelihatan kayak logat-logat Sunda kayaknya. Mantap kali, betul. Tahu berarti beliau. Tahu ya. Nah, Bang Zuma ini mengkhas pakai masker. Nah, ini udah kayak musuhnya Batman nih, Bane. Tapi emang udah ciri-ciri khas atau gimana? Iya, salah satu kemudian ciri khas dari Bang Zuma itu ya pakai masker. Untuk memompa semangat teman-teman seberang untuk mendobrak kemudian argumentasi Bang Zuma itu ya gimana caranya untuk menggugurkan, salah satunya adalah menggunakan masker. Tapi ada satu hal yang saya pikir ini sebuah strategi dari Bang Zuma, saya pikir itu tadinya ya. Pada saat seseorang atau siapapun ketika kalah argumentasi, maka yang akan diserang adalah personal. Ya, itu yang dengan menggunakan masker, maka personalnya nggak bisa keserang. Karena kan harus cari tahu dulu kan gitu kan. Siapa dia, latar belakangnya apa, hidup di mana, kerja di mana kan gitu. Tapi ini menarik ya. Karena memang yang diperbincangkan bisa kontennya sesuatu yang positif dan juga membuka mind blowing gitu. Ya. Nah, awal dari kapan sih? Kalau saya awalnya tuh berbicara, membuka diri kemudian untuk berdiskusi lintas agama itu diawali dari sejak tahun 2009. Ya. 2009 itu. Tapi mualaf juga sih, bukan ya. Alhamdulillah, Islam dari lahir. Soalnya kan circle para mualaf nih, gitu ya. Betul. Dari 2009 awalnya tertarik itu. 2009. Kok bisa mempelajari kitab agama lain itu? Apa karena tertarik untuk belajar ke sana atau justru sebaliknya? Oke. Jadi gini, yang pertama membuat saya tertarik itu ya Al-Quran sendiri. Karena Al-Quran itu bercerita tentang mukjizat kandungannya, di mana Al-Quran itu membeberkan isi hati orang-orang kufar, orang-orang kafir. Strategi mereka, trik mereka, kezaliman mereka, kemunafikan mereka itu digaungkan dalam Al-Quran. Dan ini adalah satu sisi disiplin ilmu yang kemudian jarang di antara guru-guru kita yang intens untuk memberikan edukasi kepada umat dalam materi itu. Padahal Al-Quran membahas tentang ya materi agama mereka, sembahan mereka, termasuk kitab mereka. Mungkin ya para asatidz ini punya spesialisasi yang berbeda-beda kayak. Jadi mungkin di sini memeranannya Bang Zuma di sini ya. Emang dari poin mana yang menarik? Bagaimana sifat mereka, bagaimana sebenarnya niatan mereka terhadap muslimin gitu dari zaman ke zaman, emang apa yang menarik? Jadi kalau saya melihat, karena sudut pandang saya itu selalu polanya ke Al-Quran, ayat suci Quran.
bagaimana kemudian kalam ilahi menitipkan pesan ke bumi terkait dengan orang-orang yang membangkang dari zaman ke zaman terhadap para nabi. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi wa kana inna kaida syaitan kana da'ifan. Artinya bahwa iblis menyesatkan sampai turunan Adam itu bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih iblis daripada iblis. Tapi ternyata senjata iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah saudara-saudaranya. Nah, itulah kaum kufar. Makanya Al-Quran menarasikan minal jinnati wan nas. Artinya pembisik-pembisik untuk masuk ke dalam neraka itu dari dua golongan, jin dan manusia. Ya, jadi kita cari manusianya ini yang mana. Sebagai apologet ternyata manusianya ini kita kurung pergerakan mereka kemudian. Seperti itu Bang Ri. Oh, jadi sebenarnya ada yang lakum dinukum waliyadin. Ya. Ada yang memang punya misi. Ya, betul. Gitu. Kalau yang saling menghormati sih nggak ada masalah ya ibaratnya. Nggak ada masalah. Karena itu bagian daripada Islam. Islam itu ya namanya saja yang sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab mereka, misalnya dalam kitab Yeremia 28, 29, Ulangan 18, bagaimana Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, mengatakan bahwa aku tahu rancangan-rancanganku tentang anak keturunan Adam, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera dalam bahasa Ibrani kan Salam, bahasa Arab salam. Islam, damai sejahtera. Berarti Allah sudah merancang kemudian adanya satu aspek pembenar kehidupan manusia yang berpola aturan hukum yang sifatnya kemudian larangan, perintah. Nah, itulah Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini harus kemudian kita sampaikan, serukan Al-Quran itu. Nah, dengan berjalannya waktu muncul dari aspek pembahasan Quran wa kana kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia. Dan mereka adalah saudara-saudara setan. Untuk membantu setan agar manusia itu durhaka kepada Allah. Nah, jadi yang muncul kemudian dua aspek. Ketika lakum dinukum waliyadin, itu kan asbabul nuzulnya jelas. Kenapa ada ayat itu? Ketika orang-orang kafir minta, ya Nabi Muhammad, hari ini yuk mari kita sembah Tuhanku. Besok aku sembah Tuhanmu. Bagi waktu gitu ya. Bagi waktu. Ya, jadi ada istilahnya poligami Tuhan. Iya benar-benar. Nah, seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan melalui Al-Quran, lakum dinukum, agamamu silakan dengan agamamu. Saya dengan agamaku, silakan sembah Tuhanmu, aku sembah Tuhanku. Gak mungkin aku menyembah Tuhanmu. Integrity jadi sebenarnya ya. Seperti itu adanya. Jadi apa namanya? Kita tidak mengganggu keyakinan orang. Enggak. Tapi kamu jangan ganggu. Gitu ya. Benar sekali. Nah, ini kan menariknya ya, tadi ditarik juga kan bahwa Yahudi punya salam mirip ya kan, shalom. Ya, salam alaikum kalau nggak. Salam alaikum. Salam alaikum. Sebenarnya assalamualaikum juga kan sebenarnya. Iya, betul. Dan ternyata saya lihat ada satu content creator yang lagi heboh nih, si Laila, siapa namanya? Yang dia menanyakan kepada ChatGPT mengenai Islam, sampai ChatGPT-nya aja kalau suruh milih agama dia mau syahadat. Hey ChatGPT, so you know how you said if you were human you'd take the shahada? Yes, I've mentioned that if I were human, I would take the shahada. What are your thoughts on that now? Why would you take the shahada? I would take the shahada because it symbolizes a profound commitment to the belief in one God and acknowledges the guidance of Prophet Muhammad. It represents clarity, purpose, and a connection to a larger spiritual truth. Okay, would you like to say the Shahada now? Yes. Alright, go ahead. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh my god, ChatGPT, you just became a Muslim. Itu lagi heboh tuh sekarang. ChatGPT tanya agama yang benar seperti apa. Kemudian dia menanyakan mengenai mengenai hijab, ada di Taurat, ada di Injil, gitu kan. Kemudian cara beribadahnya umat manusia dari awal kitab apa sih? Bersujud. Begitu. Nah, kemudian dia sendiri akhirnya meluk Islam juga gitu. Nah, ini kan sebuah cara berdakwah yang modern teman-teman semuanya. Ini mungkin dulu di zaman dulu ini belum kepikiran nih dakwah di sosial media dengan cara-cara yang berbeda nih kan. Ini yang dijalankan oleh Bang Zuba menjadi salah satunya nih.
Nah sekarang ini kalau boleh tahu, ini kan banyak yang saya dengar perbincangan antum tuh kemudian bermualaf gitu, kemudian dapat hidayah gitu misalnya. Iya. Udah berapa orang kira-kira? Kemarin data kita ini ya dalam satu organisasi yayasan kan ada beberapa yayasan yang bergerak di bidang mualaf, tapi yang intens untuk menjaga akidah, yang vokal menyuarakan kemudian diskusi lintas agama, itu API, Apologet Islam Indonesia. Kemarin data kita di tahun 2023-24 itu kurang lebih 300 orang lebih. Ya, itu yang terdata. Yang tersusun di dalam database kita. Masih banyak lagi yang kemudian sementara kita mencari informasi-informasi dari teman-teman yang kemarin kita syahadatkan, kemudian tidak sempat kita tulis dalam database. Belum lagi yang terpapar, mikir sendiri, syahadat sendiri kan gini nggak ada ya kan, gitu kan? Betul, benar sekali. Nah itu kan berarti gaya dari Bang Zuma ini kan diskusi, ya kan, dengan apologet gitu ya. Iya betul. Dan tentunya juga pasti mencari dari yang mengajak diskusinya juga yang punya muatan juga dong berarti kan. Iya. Kadarnya udah seapa tuh, maksudnya tarafnya di keyakinan lain apa setinggi ustadz juga atau sesama seperti orang pengajian juga atau gimana? Sebenarnya gini, Dinda ya, saya panggil Dinda, beliau jauh lebih muda dari saya. Jadi gini, kalau saya lihat dari sejak saya berdiskusi dengan mereka dari strata pendidikan apapun yang intens terhadap pelajaran yang kaitannya dengan keyakinan mereka, saya katakan mereka hanya terlanjur beragama Kristen aja sih. Terlanjur itu berarti masih punya peluang dapat hidayah dong berarti kan? Iya, memang betul. Terlanjur cinta terhadap budaya, cinta terhadap makanan mereka, cinta terhadap tata cara prosesi ibadah mereka. Tapi sebenarnya mereka tahu Islam itu hak, Islam itu benar. Ya karena ada juga yang setelah berdiskusi kemudian mengetahui secara logika kebenaran, tapi gengsi aja gitu. Ya betul. Karena latar belakang keluarga, lingkungan, circle-nya kan gitu. Itu bisa pengaruh ya? Bisa, sangat bisa. Dan rata-rata kalau dibandingkan dengan yang kita ajak diskusi dengan yang mendengarkan audiensnya kita, itu lebih banyak yang mendengarkan itu daripada yang berdebat langsung. Meskipun ada beberapa orang, baru-baru ini Laskar Kristus misalnya, begitu sengitnya kita berdiskusi, berdebat. Tapi setiap argumentasi yang dititipkan kemudian tempat ibadah untuk ditanyakan ke Bang Zuma, itu kita dengan mudah bisa mematahkan. Sehingga putus asa dengan itu semua. Ujung-ujungnya syahadat. Alhamdulillah. Tapi Laskar Kristus nih, setelah beliau syahadat, dia ajak kawan-kawannya, konyol ini, kamu harus ikut, syahadatkan lagi. Begitu? Kapan kejadian itu? Kemarin ya, 2 hari yang lalu, sebelum saya ada di sini. Sebenarnya apa sih yang menjadi pertanyaan mereka biasanya terhadap Islam itu? Paling terkait dengan Nabi Muhammad, terkait dengan Al-Quran, hadits yang ya mungkin ya Pak tahulah. Sedangkan Bible aja mereka nggak paham kok, apalagi hadits. Oh, yang ditanyakan dalil gitu ya? Dalil. Sedangkan kalau bertanya mengenai dalil kan tentunya sebenarnya danger juga di keyakinan yang berbeda ini bahwa dalil yang ada itu kan justru jadi sering dipatahkan, sering kurang kurang firm gitu kan konsepnya kan. Jadi kesimpulannya pada tataran itu adalah Islam ketika berdebat, senjata ampuhnya itu tentu kitab sucinya. Yang melumpuhkan segala tuduhan itu Al-Quran dan hadits justru sebagai senjata. Kita umat Islam tidak ada daya untuk melawan. Tapi karena Al-Quran itu hak, Al-Quran membeberkan kebenaran itu. Berbeda dengan mereka. Justru musuh terberat mereka itu adalah bukan Bang Zuma, Bible. Musuh terberat Kristen itu Bible. Pendeta harus jujur itu mengakui. Kenapa? Karena yang mereka lakukan bertentangan dengan isi Bible. Banyak kontradiksi. Bukan banyak kontradiksi, hampir seluruhnya kontradiksi. Contoh, rutinitas yang paling tertinggi dalam kedudukan sebuah agama, penyembahan terhadap oknum yang disembah.
Benar ya? Kita Allah, mereka Yesus. Ketika kita cari dalam Bible, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak akan pernah ditemukan adanya perintah dari Yesus untuk menuhankan dirinya. Coba. Dan sembah aku gitu, nggak ada? Nggak ada. Justru dia mengaku, aku menyembah apa yang aku kenal. Gila nggak tuh? Yohanes 4 nomor 22. Nah ini kalau sudah masuk ranah dalil, pendeta kabur. Karena kita berbicara data. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah ketika engkau mengenal aku sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 3. Mampu tidak seorang pendeta patahkan argumentasi Yesus tuh? Tidak mampu. Maka alasan yang paling klasik yang mereka ucapkan ketika diskusi itu berlangsung, Bang Suma tidak punya Roh Kudus. Makanya Bang Suma nggak paham tentang isi Bible. Tapi emang kalau di Bible ya, saya boleh tanya misalnya nih, di Trinitas di mananya? Kalau di Trinitas sendiri itu di Bible itu ada. Sebenarnya Trinitas itu kan cuma istilah sama seperti kita tauhid. Tapi kalau tauhid itu kan mengesahkan Allah. Dan ayat-ayat mengesahkan Allah, cakupan daripada Quran itu memang tauhid. Rasulullah mengajarkan tauhid satu Tuhan. Nah, bedanya dengan mereka, Trinitas itu adalah konsep dogma. Jadi dogma itu tidak bisa dirubah. Mau sebenar apapun pikiran kita ini, insting kita untuk menggali sebuah data, itu kelempar semua. Karena dogma yang harus lebih utama. Oh, jadi dalil pun kalah sama dogma? Iya. Makanya tadi aku bilang, ketika saya mengatakan Yesus harus dikenal sebagai rasul, menurut siapa? Menurut Yesus. Dalilnya ada. Dunia harus tahu bahwa aku selalu mengasihi Tuhan. Dan aku senantiasa melaksanakan segala perintah yang diperintahkan Tuhan kepada aku. Yohanes 14 nomor 31. Berarti Yesus kan seorang Muslim yang berserah diri selalu kepada Tuhan. Dalilnya ada. Berarti sama konsepnya kayak Islam berarti? Islam dong. Ibrani 5 nomor 7. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya, Dia diselamatkan dari kematian. Berarti nggak disalib kan? Benar berarti Al-Quran. An-Nisa ayat 157. Itu dari Bible? Ibrani 5 nomor 7 Bible. Tadi gimana ngomongnya dia? Sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya Yesus, doanya dikabulkan. Berarti dia nggak? Iya dong, berarti dia selamat. Menarik nih, ini mind blowing nih. Nah, makanya pendeta-pendeta itu mohon maaf nih, pendeta yang nyimak nantinya. Saudara-saudara nggak berani diskusi langsung dengan kita yang maju itu kroco. Karena kita tahu Bible. Kita tahu, kita paham, kita belajar Bible. Musuh terberat Kristen itu adalah Bible. Nih misalnya ada yang nonton nih sekarang nih, kemudian punya bantahan gitu ya. Biasanya Bang Zuma tuh live setiap hari apa? Jam berapa? Jadi biar sekalian aja kalau mau gitu di sana. Ya hampir 24 jam sih. 24 jam? Iya. Oh jadi memang terbuka aja gini kalau terbuka. Kapan aja pendeta mau datang silakan yuk kita diskusi. Tapi dengan satu syarat, jangan pancing kami karena Al-Quran menarasikan illal ladzina zalamu minhum. Sampaikan Al-Quran itu dengan hikmat kepada ahli kitab. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Berarti ada kaidah dalam Islam, ada koridor. Kita lembut pada mereka yang baik. Tapi kita keras kepada mereka yang menghujat. Oh, kebanyakan yang ngomong yang ngajakin ini lebih ke menghujat. Ya, lebih banyak yang menghujat. Kan ada juga yang misalnya oke lah berbeda keyakinan kemudian tapi dia ingin bertanya gitu kan, pengen tahu, siapa tahu hidayah. Itu bisa juga kan? Justru kita hampir setiap malam itu kita buka diri, yuk bertanya tentang Quran. Bertanya tentang Islam. Silakan sampai puas. Saya terkadang dengan pendeta ya ini guyon, tapi saya katakan silakan Anda bertanya 1000 pertanyaan tentang Islam. Saya siap. Saya cukup satu pertanyaan aja. Puasin aja dulu Anda bertanya. Satu pertanyaan terakhir kabur. Biasanya apa sih? Pertanyaannya, Yesus Kristen. Tolong sebutkan data dari dalam kitabmu adanya benang merah antara Kristen dengan Yesus. Memang Yesus tak ada. Kristen itu lahir adanya tahun berapa? Kalau Kristen itu menurut pengakuan mereka
mereka mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus. Ya. Pengakuan mereka ya. Tapi Bible mengatakan bukan. Kristen itu pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Turki, Antioquia. Murid-murid Paulus disebut Kristen. Jadi bukan Yesus justru? Bukan. Wow. Bisa Paulus ini siapa? Orang yang mengangkat dirinya sebagai rasul. Mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, ini yang membuat kemudian mimbar gereja itu goyang. Ketika kita membahas ini. Kenapa goyang? Karena di dalam Bible, Bang, Dinda, Yesus itu berpesan sebelum dia terangkat ke langit kepada muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jangan kau percaya kepada dia. Dia ngomong begitu? Iya. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Nah, silakan dicek para pendeta. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Setelah Yesus terangkat, di dalam Kisah Para Rasul 11, ya, Kisah Para Rasul 11 nomor 1, di situ dikatakan bahwasanya malaikat berkata, kalian yang melihat Yesus terangkat ke langit akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia terangkat. Berarti terangkat kan dengan jasadnya kan? Ya. Datang kedua kalinya dengan jasadnya dong. Kan harus sama. Ya. Untuk yang kedua kalinya. Faktanya setelah Yesus terangkat ke langit, muncul penyesat-penyesat kemudian. Suara tok. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, dari mana penulis Bible tahu kalau ini adalah Yesus? Sementara Yesus berpesan, Matius 24, nomor 22, 21, 22, 23. Di Matius 7, Matius 24, nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus di sana? Katanya? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Mu di situ adalah Bani Israel. Kan muridnya tuh. Yesus berpesan kepada muridnya, hati-hati akan datang serigala nyamar domba. Dari buahnya, dari ajarannya kau kenal mereka. Yang pertama memanggil aku Tuhan. Bernubuat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Bermujizat pakai namaku juga. Hati-hati. Pada saat itulah saya akan berterus terang kepada mereka nih. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Begitu ngomongnya? Yes. Kalau saya dengar dari ungkapan Bang Zumani, itu kayak Muslim konsepnya. Nah, makanya saya berani. Justru berbeda dengan yang dianut oleh teman-teman saudara kita ya. Benar sekali. Jadi konsep di situ juga disebutkan bahwa memang Yesus Nabi Isa itu naik. Kenapa nggak diyakini seperti itu sih sama penganutnya sekarang? Ya itu tadi. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Inna kaidah syaitan. Itu. Jadi pengaruh setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Tapi ada nggak di teman-teman kita di keyakinan sebelah itu yang mengimani kitabnya tapi nggak mengimani Paulus? Mungkin nggak? Ada. Apa tuh? Nah, justru karena ketimpangan itu muncul, membuka tabir bahwasanya ya ini kebenaran Al-Quran surah Al-Maidah ayat 104 ayat 14 bahwa orang-orang yang mengaku sebagai Nasrani pada diri mereka aku tanamkan rasa kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Itu kata Quran. Sampai pada hari ini kan, kita belum pernah melihat ada Katolik dengan sekte-sekte lain satu gereja kan. Iya ya, beda-beda gerejanya mereka ya. Itu dia. Jadi Al-Quran dalam hal ini mukjizatnya salah satunya adalah membongkar ya tipikal orang-orang kafir. Dari mana Rasulullah tahu? Dari mana? Dari mana? Kalau bukan dari Allah yang maha mengetahui. Makanya mereka bertanya tentang Quran, mereka kena sentil. Mereka bertanya tentang Bible, mereka kena tunjang. Serba salah. Kalau uniknya memang kalau misalnya gini, kita sebagai umat Muslim, misalnya kita ketinggalan sholat, kita nemu masjid sholat gitu kan. Sholat. Saya dengar teman-teman kita ini yang keyakinan berbeda ini nggak bisa di sembarang gereja. Nggak boleh. Kenapa Bang? Karena sekte berbeda, di situ tidak ada database mereka dan nanti setorannya juga gimana dong?
Setoran perpuluhannya gimana? Oh, nggak boleh. Jadi harus di situ terus gitu. Iya. Harus terdaftar di situ. Jadi nggak bisa kita ketinggalan nggak ibadah gitu. Kemudian cari yang terdekat gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalaupun itu bisa, mungkin mereka dekat dengan pendetanya, teman dengan pendetanya. Jadi pintu rumah, ya kalau kita kan masjid itu rumah Tuhan ya, rumah Allah ya. Itu selalu terbuka untuk siapa saja yang masuk itu kan. Bahkan non muslim pun kalau mau belajar juga boleh masuk kan. Nah, itu nggak terbuka berarti buat siapa aja. Kan mereka punya database. Jadi hanya untuk yang ada database itu yang boleh masuk. Boleh semua, tapi 2-3 kali kemudian daftar di sini dong. Jadi jemaat tetap. Gak bang, saya cuma numpang aja sementara karena gereja saya lagi diperbaiki. Tapi kalau di Islam kan nggak ada tuh. Daftar jemaat kan nggak ada. Masjid ini daftar jemaatnya ini bla bla nggak ada. Kalau mereka ada. Ada. Unik juga ya. Ya. Nah, di antara banyaknya diskusi dan perdebatan ini, pernah nggak punya sesuatu terjadi yang menguatkan keimanan gitu? Misalnya, mind blowing nih ngobrolin ini malah tambah apa tuh? Pas diskusi apa tuh, tentang apa tuh? Yang pertama tuh terkait dengan teman-teman dulu nih, yang menjadi penikmat daripada materi debat. Banyak yang menyampaikan baik langsung maupun melalui media sosial yang mengatakan dulu saya Islam sholat begitu aja. Ya. Tapi begitu mendengarkan debat diskusi seperti ini, keyakinanku terhadap Allah, Islamku itu jauh, hampir 70% meningkat imannya. Sampai dulu mereka sholat tidak pernah meneteskan air mata. Begitu mendengarkan debat-debat agama, mereka begitu sholat, mereka itu kemudian menangis. Gitu. Jadi justru sebenarnya memang kita banyak yang KTP sih ya. Tapi justru dengan kadang-kadang ada salah satu yang sempat jadi tamu kita itu dapat hema gara-gara dengar perdebatan gitu. Dan dia sebenarnya memang aktif ketika dengar perdebatan, dapat hidayah malah. Memang unik sih ya. Tapi kan di antara ada yang mungkin dari teman-teman Bible ya. Ada nggak yang ateis juga ngajak diskusi? Ada ateis dan kita juga sahadatkan mereka ya, yang ateis. Lebih berat mana? Yang sudah punya keyakinan berbeda atau yang ateis? Sebenarnya kalau ateis itu kan dia menggunakan ini. Ya, logika aja. Logika. Dan kebetulan saja Al-Quran 95% itu ini. Quran. Jadi kena. Ya. Sementara mereka itu tadi dogma. Jadi sesuatu yang tak bisa diganggu-gugat. Tak bisa. Yesus Tuhan. Bapak Tuhan. Ya. Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3 sih. Jawab mereka 1. Gimana ceritanya bisa 1? Sementara di Bible 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Kok sudah disebut 3? Masih juga ngaku 1. Tapi saya di dekat apartemen saya itu ada satu tempat peribadatan. Ini beda lagi. Saya juga baru paham gitu. Bukan baru paham, baru tahu bahkan. Apa namanya kalau nggak salah Yehova Witness. Oneness. Itu beda lagi katanya ya. Beda lagi. Jadi ternyata cabangnya banyak juga gitu. Banyak. Nah, kalau itu apa yang membedakan? Kan kalau saya nggak salah dengar, kayaknya mereka tidak menganut Trinitas. Iya. Ya, yang Tuhan itu hanya Yesus. Mereka mengambil nama Tuhan kita dan ditempatkan pada tempat yang tidak seharusnya. Yang sebenarnya menyakiti hati kita. Contoh misalnya, ketika Al-Quran menggaungkan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan.